Shalom saudara terkasih, saya Kevin Jonathan Juanda dari Keluarga Allah Jakarta. Sebagai dokter umum, saya bekerja di rumah sakit swasta di kota tempat saya tinggal. Dan juga saya sempat magang di salah satu instansi perhimpunan bidang spesialisasi yang saya minati. Sejak akhir tahun 2020, Tuhan berbicara melalui rema pada saya untuk mulai berjuang mendaftar tes spesialis. Yaitu di bidang spesialisasi yang saya minati atau inginkan. Perjuangan dimulai dari tahun 2021, jadi saya mulai kursus-kursus, mulai belajar semaksimal mungkin, menambah publikasi ilmiah, mempersiapkan segala yang terbaik, karena tes spesialis bukanlah hanya sekali tes, melainkan meliputi rangkaian tes. Ada tes kesehatan, tes kejiwaan, tes kompetensi dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Selain itu tentunya ujian bagian secara tertulis dan wawancara. Pada pengumuman tes saya yang pertama di bulan Juni 2021, saya dinyatakan belum lulus. Jadi saya kembali belajar dengan lebih baik, berusaha memperbaiki kekurangan saat tes pertama, guna mencoba untuk tes kedua. Dan di tes kedua, yaitu di pengumumannya pada bulan Desember 2021, saya lagi-lagi dinyatakan belum diterima. Tentu sebagai seseorang biasa yang sudah berjuang dengan maksimal, saya merasa sedih. Begitu juga dengan keluarga saya, kami sempat sedih, kami sempat menanyakan kurang di mana lagi ya, karena secara personal, dalam 2 kali tes yang saya ikuti, saya merasa bisa dan yakin dalam seluruh rangkaian tes. Kami belajar untuk tetap positif, kami belajar untuk selalu bersyukur, kami belajar untuk tetap memegang janji Tuhan. Dan saat itu yang saya rasakan dalam hati saya, anehnya hati saya merasa lega dan damai. Saya mendengar seperti Tuhan tetap bilang, tenang aja, Tuhan akan sediakan jalan yang lebih baik. Jadi saat itu kami sekeluarga tetap pegang janji Tuhan, tetap percaya bila Tuhan yang sudah menutup jalan ini, Tuhan pasti persiapkan yang lebih baik. Puji Tuhan, di awal tahun 2022, Tuhan menuntun langkah kami, langkah saya ke sebuah kota, dan begitu juga dengan prosedur rangkaian tes spesialis di kota tersebut. Saat akhir tes, di ujian tes tertulis, saya merasa ujiannya jauh lebih susah dibandingkan 2 kali tes sebelumnya. Itu pun saya juga ceritakan kepada keluarga saya, dan kami sepakat untuk berserah penuh. Kami berdoa, kami percaya bila Tuhan yang sudah menjanjikan, bila Tuhan yang sudah membuka jalan bagi kami di kota ini, maka tidak ada yang mustahil. Tanggal 10 April, saya sudah berada di Jakarta untuk mengikuti khotbah hari Minggu seperti biasanya. Dan saya ingat dengan jelas, rema yang Pak Jo sampaikan adalah bagaimana kita mengucap syukur dalam segala kondisi. Bukan kebetulan tanggal 15 April, ibadah Jumat Agung, Pak Jo menyampaikan firman mengenai mukjizat pembalikan. Saya imani, saya tangkap, dan dalam hati saya merasa ini jawaban Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan. Pada saat tanggal 15 April tersebut, antar peserta yang kami tergabung dalam grup pendaftaran, sudah mulai ada rumor-rumor yang mungkin bila kita tidak hati-hati menjaga hati, kita bisa kehilangan fokus terhadap Tuhan. Kita bisa terpengaruh mendengar kabar burung yang belum tentu kebenarannya memang benar. Seperti itu. Jadi saya putuskan untuk tetap berdoa, tetap mengimani mukjizat Tuhan sudah dinyatakan atas hidup saya. Saya juga mendapat ayat rema dari 2 Korintus 12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Jadi saya merasa benar-benar Tuhan Bapa yang baik yang mengingatkan. Dan singkat cerita, tibalah pengumuman tanggal 18 April, sore hari, puji Tuhan saya dinyatakan lulus dan diterima. Hal inilah yang membuat kami sekeluarga sangat terharu, mengucap syukur. Ternyata mungkin rumor-rumor yang belum diketahui kebenarannya hanyalah sebatas rumor. Tetap kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan, mukjizat pembalikan sudah disediakan.
bila Tuhan sanggup mengadakan mukjizat pembalikan dalam hidup saya, dalam aspek studi saya percaya juga Tuhan sanggup menyediakan mukjizat pembalikan dalam segala aspek saudara terkasih, apapun itu. Tetap setia melayani, tetap bersyukur, tetap setia beribadah, tetap komsel. Karena bagi kami sekeluarga, komsel sangat amat penting, mensupport, mendukung, senantiasa mendoakan. Dan jangan lupa tetap ikuti kegerakan gereja. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Kita dengan kesaksian yang luar biasa. Sekalipun mengalami beberapa kali kegagalan, tapi tetap percaya, tapi tetap berdoa, tapi tetap mengucap syukur, tapi tetap berjuang. Kok diam terus lu? Sini ini perlu latihan sungguh-sungguh. Yang sini sih. Tapi tetap menyala-nyala saudara. Sehingga akhirnya lihat kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan saudara. Ya, kita akan belajar firman Tuhan saudara. Seri khotbah ya, meningkatkan rohani. Jadi sedang ditingkatkan, di-upgrade saudara. Roh kita di-upgrade di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya ini sesi kelima akan jadi gongnya yang luar biasa sekali saudara. Ya, dengan tema apa saudara? Habitat rohani saudara. Saya percaya saudara, kehidupan roh kita akan mengalami peningkatan, pertumbuhan, upgrade luar biasa kalau kita ini ada di lingkungan yang tepat saudara. Habitatnya saudara. Habitat akan menentukan saudara pertumbuhan rohani kita itu seperti apa saudara. Kita bisa belajar dari tumbuhan. Kalau saudara lihat tumbuhan itu sama. Kalau tumbuhan ini biasanya ya cocok di tanah seperti ini, iklim seperti ini saudara. Kalau ditanam di situ maka dia akan bertumbuh, maka dia akan terus bertumbuh dengan baik dan akhirnya berbuah banyak. Kalau enggak cocok ya enggak bisa. Kalau misalnya ikan di laut saudara, itu habitatnya di laut. Kalau dipelihara di air tawar sulit sekali. Sekalipun itu hiu yang besar, yang kuat saudara. Kalau pelihara sejak kecil air tawar di akuarium saudara, dia nggak bisa hidup dengan baik, nggak bisa bertumbuh. Tapi kalau dipindah di habitat tempat yang memang seharusnya dia ada, dilepas di lautan bebas, dia akan bertumbuh, dia akan bertumbuh, dia akan bertumbuh, dia akan bertumbuh, dia akan bertumbuh besar menjadi luar biasa sekali saudara. Itu sama, semuanya sama saudara. Demikian juga dengan manusia roh kita. Roh kita harus ada saudara di habitat roh saudara. Ya, kalau kita sungguh-sungguh tempatkan di tempat yang tepat, habitat yang seharusnya, roh kita juga akan bertumbuh. Roh kita juga akan maksimal. Roh kita akan makin dewasa, makin kuat dan makin sungguh-sungguh saudara menjadi perkasa. Lah, untuk habitat bagi roh kita apa saudara? Yaitu hadirat Tuhan. Kalau kita terus belajar hidup dalam hadirat Tuhan, sadar atau tidak sadar saudara, itu atmosfer untuk roh kita. Roh kita itu akan bertumbuh. Roh kita itu akan bertumbuh saudara. Iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh saudara. Hikmat itu akan bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan akan bertumbuh saudara. Sungguh-sungguh kedekatan dengan Tuhan bertumbuh. Kasih kita pada Tuhan bertumbuh saudara. Dan sungguh-sungguh saudara, roh kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Kalau kita terus belajar hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu habitat untuk roh kita saudara. Jadi saya ajak setiap kita belajar senantiasa hidup dalam habitat kita. Senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Manusia sesungguhnya adalah roh. Kita itu manusia roh yang punya jiwa, hidup dalam tubuh saudara. Harus hadirat roh Allah, harus hadirat roh kudus saudara. Sejak belajar senantiasa menyadari hadirat Tuhan, lalu sungguh-sungguh saudara menanggapi hadirat Tuhan, lalu sungguh-sungguh saudara hidup dalam hadirat Tuhan, sehingga kita mengalami saudara pertumbuhan roh kita, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan semuanya saudara, kepekaan dan lain-lain. Saudara di Roma belajar menyadari di Roma ada hadirat Tuhan.
Dia Maha Hadir. Betul gak saudara? Oh senantiasa saudara bangun tidur ya, saudara nyadari hadirat Tuhan di mana-mana. Sedang mandi, saudara nyadari ada hadirat Tuhan. Itu Tuhan ada, Tuhan hadir saudara. Ya di mana? Dinaik ya kendaraan saudara. Kalau saudara sedang studi, ya sedang belajar dalam hadirat Tuhan. Sedang naik kendaraan, naik dalam hadirat Tuhan saudara. Sedang masak pun dalam hadirat Tuhan. Semua, apalagi kalau sedang ibadah, saudara harus menyadari ada Tuhan saudara. Ada hadirat Tuhan. Tuhan itu ada saudara. Bahkan Tuhan itu tinggal di dalam kita, rohnya, betul nggak? Ada, disadari, ditanggapi, saudara. Terus hidup dalam kesadaran akan roh Allah, saudara. Apalagi yang melayani, kalau saudara sudah biasa hidup dalam hadirat, saudara. Waktu melayani, bawa hadirat. Ya dalam ibadah, bawa hadirat. Dalam pelayanan, bawa hadirat. Langsung hadirat itu akan punya dampak yang luar biasa sekali. Jadi belajarlah hidup dalam hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen sampai hamba-hamba Tuhan gak ngerti tentang hadirat Tuhan. Maka gak pernah dirasakan ya hidupnya ada pengurapan. Ada hadirat Tuhan yang nyata. Pelayanannya ada hadirat, ada kuasa. Karena memang tidak pernah menyadari, saudara, tidak pernah menanggapi dan semuanya. Kalau di sini misalnya, wah ada Benin, ada pendeta Yonggi-cho, semuanya datang. Tapi kita nggak nyadari, lalu tidak nanggapi, tidak minta dia ya melayani, ya nggak ada apa-apanya, saudara. Hanya sekedar ada Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini, Tuhan ada dimanapun kita berada. Tanggapi dia, saudara. Oh perlakuan dengan baik, oh biar dia berkarya. Kita akan lihat Tuhan berkarya dengan bebas, Tuhan berkarya dengan dasar. Belajar, ya berlatih untuk ada dalam hadirat Tuhan. Betul? Seringkali kita tuh menyadari ada orang. Di sini ada orang. Tapi gak nyadar. Di sini ada Tuhan. Di sini ada roh Allah. Di sini ada. Dulu pendeta Yonggi-cho sampai melakukan seperti ini. Saudara. Dia di mimbar itu belakangnya tempat duduk untuk hamba-hamba Tuhan. Gereja yang dulu seringkali gitu saudara. Ada 5 tempat duduk. Tapi yang di tengah harus kosong. Tidak boleh diduduki siapapun. Termasuk pendeta Yonggi-cho sendiri. Enggak boleh. Untuk apa? Mengingatkan. Ini ada Tuhan yang di sini. Mengingatkan. Ada Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ada karya Tuhan. Datang hormati Tuhan. Ya. Terus sadari Tuhan. Itu membuat kita terus saudara. Jadi belajar. Yang bahkan minta tolong Roh Kudus sendiri. Ingatkan aku akan hadiratmu. Oh ingatkan aku untuk menanggapi engkau. Terus menerus itu bergaul dengan Tuhan. Terus menerus. Dan saudara akan mengalami breakthrough di dalam roh saudara. Bertumbuh dalam roh saudara. Ya tanpa terasa. Saudara akan tiba-tiba saudara dibawa pertumbuhan luar biasa. Saudara berlibur dalam hadirat Tuhan. Saudara dimanapun dalam hadirat Tuhan. Saudara sedang mengalami peperangan luar ini dalam hadirat Tuhan. Dan saudara akan menang, dan menang. Saudara lihat Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dia itu selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Kita berkata Adam itu sering jalan-jalan bersama Tuhan di Taman Eden. Adam dan Hawa bergaul, hidup. Dia ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan kita manusia diciptakan itu memang gambar rupa Allah. Dihembuskan roh Allah. Ada roh Allah di dalam kita sekarang juga ada Roh Kudus di dalamnya. Itu luar biasa. Kalau itu saudara kita sadari roh Allah berkarya dahsyat. Itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Adam waktu dia hidup dalam hadirat Tuhan. Ada wibawa Tuhan. Binatang buas ketemu Adam takut saudara. Apapun masalah Adam itu luar biasa. Hikmatnya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Dia dengan istrinya saja diserai Taman Eden yang begitu besar. Tetap saja bisa mengelola dengan baik. Karena kekuatan, karena anugerah yang luar biasa. Satu lagi Daud, saudara perhatikan. Daud itu orang yang tahu hadirat Tuhan. Orang yang selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Dan saudara bisa lihat
dia mengalami pertumbuhan luar biasa. Sejak remaja dia sudah hidup dalam hadirat Tuhan, saudara. Dia menyembah Tuhan dan terus bertumbuh. Pengenalan akan Tuhannya bertumbuh. Kedekatan dengan Tuhannya bertumbuh, saudara. Cinta dengan Tuhannya bertumbuh, saudara. Akhirnya hikmahnya bertumbuh, saudara. Apalagi pengurapannya bertumbuh, saudara. Dan dia mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Saya percaya saat ini Tuhan sedang bukakan kita sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Terus ingat akan hadirat Tuhan. Terus tanggapi hadirat Tuhan. Terus hidup dalam hadirat Tuhan. Sadar atau tidak, dimanapun saudara berada, saudara bersama Tuhan. Saudara bersama Tuhan. Waktu menghadapi masalah bersama Tuhan. Ibadah hadirat Tuhan. Saudara terima sesuatu dari Tuhan. Melayani dalam hadirat Tuhan. Melayan bersama Tuhan. Pengurapan Tuhan. Dan Tuhan yang berkarya luar biasa. Menyadari. Terus hidup dalam hadirat. Betul? Di sini ada siapa? Jangan lupa, saudara. Selalu. Saudara, kalau engkau bisa tahu hadirat Tuhan, dahsyat. Engkau menanggapi Tuhan, dahsyat. Engkau lakukan dahsyat. Saya dulu pernah cerita, saya waktu COVID ini 2 tahun lebih, hampir jarang sekali keluar. Lagi waktu dulu, sekarang sudah mulai, saudara. Keluarnya cuma kalau Sabtu Minggu saja ibadah. Saya kalau ibadah 5 kali berani, saudara. Tapi kalau keluar enggak, saudara. Banyak orang bilang bosan di rumah, nganggur, sepi, macam-macam. Saya enggak pernah merasa bosan. Lah saya ada dalam hadirat Tuhan. Saya berendam di dalam Tuhan. Saya bergaul bersama Tuhan. Saudara enggak pernah mengalami sesuatu yang rasanya bosan, itu enggak ada, saudara. Tetap saja bersukacita, tetap saja eksis. Kenapa? Hidup dalam hadirat Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa sekali. Nah, sejak sekarang latihan. Ya, latihan, saudara. Supaya kita terus hidup dalam hadirat Tuhan. Makin lama, makin dalam. Makin lama, makin dalam. Makin lama, makin dalam. Sampai sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Allah dengan luar biasa. Yesaya 47 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait Allah. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah. Ya, sudah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebelah selatan Mezbah. Lalu ya, diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku keliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur berapa, saudara? Berapa? 1000 hasta. Diukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk dalam air itu untuk lihat airnya seperti apa. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Jadi dia lihat, saudara, bait suci Allah ada air yang mengalir. Ya, dikatakan tadi sebelah kanan, saudara. Lalu setelah itu diukur, diikuti terus arusnya, diikuti. Setelah sebuah Hizkia disuruh masuk. Coba seperti apa? Tingginya pergelangan kaki, saudara, dikatakan. Terus hal itu enggak berhenti, saudara. Lihat sekarang dilanjutkan lagi, saudara. Sampai ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan megang tali mengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4 ya. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke air itu. Sekarang sudah setinggi lutut. Jadi terus waktu diikuti terus, menyusuri terus, saudara, mengalirnya makin tinggi. Lama-lama setinggi lutut, saudara. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku, ya, ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Pinggang.
lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi sampai pinggang. Sekali lagi ia bungkur 1000 hasta lagi, terus saudara, menyusuri terus saudara. Sekarang air itu sudah menjadi apa? Sungai, saudara. Bukan lagi berjalan kaki, bukan lutut, bukan, sudah jadi sungai. Artinya sungai besar, saudara, di mana aku tidak dapat berjalan lagi karena sudah lebih tingginya, saudara. Ya, sekarang air itu sudah menjadi sungai. Tidak bisa jalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Misalnya berenang satu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Artinya diseberangi jalan kaki nggak bisa, hanyut, harus berenang, saudara. Saudara, ini pelajaran bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan, mengalir dalam hadirat Tuhan, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, saudara. Saat ya aliran air sungai itu diikuti 1000 hasta, pergelangan kaki tingginya. Artinya apa? Mulai ya berjalan mengikuti Yesus. Jadi orang Kristen ikut Yesus, saudara. Ikut Yesus harus terus ada dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, terus ikuti. Akhirnya naik terus sampai lutut. Orang Kristen yang suka doa, saudara, suka doa, bukan malas doa. Karena saudara ngikuti terus arus itu, saudara, nelusuri. Tapi jangan berhenti, terus saja. Oh, ada dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, ngikuti terus 1000 hasta lagi. Setinggi pinggang. Pinggang itu bicara orang siap berangkat, siap bekerja. Zaman dulu jubahnya seperti itu, kalau orang mau kerja maka ikat pinggang dipakai dulu. Sekarang bukan hanya suka doa saja, tapi melayani, siap melayani, siap selamatkan jiwa, siap buka kelompok saya, siap dipakai sesuai talenta, melayani. Saudara, ikut Tuhan, doa dan mulai melayani. Melayani tidak hanya sekedar jadi pelayan Tuhan, gak ada kuasa besar, gak. Terus ikuti Tuhan, arusnya Tuhan, arusnya Tuhan. Sampai apa? Gak bisa berdiri lagi di atas kakinya sendiri, gak bisa berjalan dengan keinginan. Hanyut oleh sungai itu, hanyut oleh sungai itu. Oh saudara, dibawa oleh Tuhan. Bukan melayani pakai Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan. Caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan, langkahnya Tuhan, mengalir dalam Tuhan. Saat itulah kedahsyatan terjadi. Saat itu, jadi Tuhan sedang menyuruh kita belajar senantiasa mengalir dalam hadirat. Belajar, ingat saja tidak mudah, saudara. Kadang ingat, lalu tanggapi, bergaul dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Mau sedang belajar firman, mau sedang baca, mau sedang menyembah, mau sedang perjalanan, terus saudara akan dibawa makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan akhirnya saudara hidupmu dibawa oleh Tuhan. Bukan kita bawa Tuhan, bukan kita pakai Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Seperti Daud, berkuasalah roh Allah atas Daud. Dikuasai roh Allah, diarahkan roh Allah, dipakai oleh roh Allah, berguna bagi Tuhan. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya yakin saudara, Tuhan itu sedang ya akan melakukan hal yang luar biasa. Saya tangkap sungguh-sungguh ini ya lawatan luar biasa. Lebih dari bertahun-tahun yang lalu ini akan datang revival besar-besaran. Saudara, ini akan ada Tuhan besar-besaran. Dan saya percaya itu satu yang dahsyat. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemarin waktu saya sedang ikut ibadah, tiba-tiba Tuhan ingatkan, deklarasikan, ucapkan terus. Ucapkan terus, ucapkan terus. Kemarin Pak Jamsing khotbah tentang tulang-tulang kering yang diubah menjadi tentara yang besar. Karena kali ini lawatan ya selama bulan sedang mempersiapkan Laskar Kristus. Anak-anak Tuhan di-upgrade rohnya, dipersiapkan rohnya supaya bisa dipakai Tuhan menuai besar-besaran, saudara. Oh saudara, dari mungkin dulu lemah, dulu seperti tulang kering, dibangkit menjadi tentara, nubuatkan kehendak Tuhan. Bukan kau jadi tulang kering, kehendak Tuhan engkau hidup bukan mati. Kehendak Tuhan bukan cerai-berai, terserah. Kehendak Tuhan bersatu, maka tulang itu bergerak. Ada urat, maka ada urat. Ada daging, nubuatkan lagi. Ada daging, ada kulit, nubuatkan lagi. Saudara, oh sudah, tapi belum ada rohnya, belum hidup, nubuatkan lagi. Oh
angin kehidupan dari utara datang, dari selatan datang, dari timur datang, dari barat datang, dari segala penjuru datang. Nubuatkan terus. Tiba-tiba bangkit jadi laskar Kristus. Luar biasa. Tuhan ingatkan, ucapkan ini terus. Ini lawatan terbesar datang dalam gereja kita, datang dalam hidup kita. Terus ucapkan, ya revival yang terbesar datang dalam gereja kita, datang dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Terus deklarasikan, terus saudara, datang. Ini Tuhan besar sedang datang dalam gereja kita, datang dalam hidup kita. Terus makin dalam, tiba-tiba lawatan besar yang dahsyat, Pentakosta datang, tiba-tiba revival besar datang, tiba-tiba Tuhan besar terjadi. Makin dalam, makin dalam. Saya ajak saudara gitu, dirikan. Terus saudara sedang dipersiapkan. Saya berharap Tuhan temukan gereja kita, saudara semua, sebagai orang yang akan dipakai besar. Karena kemarin ayah juga, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang suku, ya dengan Tuhan hanya suku bisa dipakai. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Tapi untuk mencapai itu harus mau bayar harga. Bayar waktu, harga dengan waktu. Bayar harga dengan tenaga. Kenapa? Itu air tidak naik sendiri. Dia harus terus mengikuti sampai 1000 hasta baru naik, saudara. Dia harus terus gunakan waktunya, tenaganya. 1000 hasta lagi baru naik lagi setinggi lutut. Dia harus terus, saudara, jalan lagi 1000 hasta lagi baru sampai pinggang. Terus dia harus berani bayar harga, jalan terus, ikuti terus sampai menjadi sungai yang besar. Kalau enggak berani bayar harga, enggak bisa berani bayar harga untuk lawatan yang terbesar. Berani bayar harga untuk dipilih Tuhan, dipakai hal yang sangat besar. Berani bayar harga. Saudara akan lihat Tuhan berkarya, kedahsyatan Tuhan terjadi. Nah sekarang rahasia untuk tinggal dalam habitat hadirat Tuhan, saudara. Saudara, roh kita dibangun adalah yang pertama, saudara, milikilah habit hati yang selalu memuji menyembah Tuhan, selalu memuji menyembah Tuhan, selalu memuji menyembah Tuhan, selalu memuji menyembah Tuhan. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Daud paling tahu hal ini. Maka tadi saya katakan sejak remaja dia selalu memuji nyembah Tuhan, memuji nyembah Tuhan. Dia diabaikan, kakaknya dikirim jadi tentara, jadi jenderal, panglima. Dia hanya suruh membalakan domba 2-3 ekor saja. Enggak ada apa-apa, sendirian. Tapi justru dipakai karena dia diabaikan, sendirian enggak ada apa-apa. Itulah saatnya dia duduk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendekat pada Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin melekat Tuhan, makin kenal dengan Tuhan, makin cinta dengan Tuhan, makin penuh hikmat Tuhan, makin tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Pujian penyembahan mendatangkan hadirat Tuhan. Mazmur 22 ayat 3 dikatakan, pada Engkaulah yang kudus Tuhan, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Waktu kita memuji nyembah Tuhan, kita itu menyediakan tahta bagi Tuhan, saudara. Waktu Tuhan lihat di bumi ada seperti di surga, penuh dengan pengagungan, penuh dengan pujian penyembahan, dia langsung bangkit. Dia nyatakan hadiratnya, dia bertata di situ, saudara. Bahkan kata-kata bersemayam ini punya hati tinggal di situ, saudara. Menetap di situ, saudara. Untuk seterusnya, untuk selamanya. Bukan hanya nengok terus pergi, bukan. Dia tinggal di situ, dia menetap di situ, dia ada di situ. Terus, saudara. Dan itu luar biasa. Dan saudara bisa lihat hidupan Daud dari hari ke hari luar biasa. Sampai dia berkata 7 kali
sehari aku memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan itu bukan satu lagu selesai, bukan 1 menit, 5 menit, saudara. Memuji-muji Tuhan. Mungkin pagi bangun tidur puji-puji Tuhan. Mungkin sebelum siang puji-puji Tuhan. Mungkin yang ketiga siang memuji-puji Tuhan lagi. Lalu sebelum sore keempat memuji-puji Tuhan lagi. Lalu sore memuji Tuhan lagi. Akan tidur memuji-puji Tuhan. Mimpi sambil memuji-puji Tuhan. Hidupnya penuh dengan pujian penyembah. Dia hidup dalam hadirat Tuhan. Dia hidup dalam perkenanan Tuhan. Dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia hidup dalam hati roh yang luar biasa yang dilihat oleh Tuhan. Nah, waktu-waktu dia jadi raja, dia rindu, saudara. Bukan hanya dia, tapi semua rakyatnya. Dia rindu, bukan hanya dia, semua tentaranya juga membangun kehidupan seperti itu. Maka dia ambil tabut, bangun pondok Daud. 24 jam pujian, penyembahan. Artinya selalu ada hadirat, selalu ada hadirat, selalu ada hadirat. Hidup dalam hadirat. Hadirat Tuhan selalu ada di pondok Daud. Hadirat Tuhan selalu ada di kota Daud. Hadirat Tuhan selalu ada dalam kerajaan Daud. Selalu ada hadirat. Itu yang membuat Tuhan berkarya luar biasa. Itu yang membuat Tuhan tuntun mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati mereka. Tuhan muliakan mereka. Tuhan adakan pembalikan total. Dari bangsa yang hancur. Dari bangsa yang tidak ada gunanya. Bangsa yang kuat. Bangsa yang dikenan oleh Tuhan. Bangsa yang diberkati. Bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya ajak saudara bangun. Bersyukur gereja kita dipilih membangun pondok Daud, saudara. Pondok Daud beda ya dengan menara doa, itu beda. Menara doa fokus utamanya itu di doa, menjaga kota. Pondok Daud itu utamanya adalah pujian penyembahan, menyediakan tahta bagi Tuhan, saudara. Supaya apa? Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan nyatakan hadiratnya. Satuan hadir, yang gelap jadi terang. Satuan hadir, yang tidak baik jadi baik. Satuan hadir, kuasa kegelapan lari terbirit-birit. Satuan hadir, sakit penyakit disembuhkan. Satuan hadir, kemiskinan diubah jadi kelimpahan. Satuan hadir, sesuatu yang dahsyat terjadi. Betul, manfaatkan, ini anugerah yang luar biasa. Kita sudah belasan tahun, tidak tahu sekarang sudah berapa ya, belum dihitung lagi. Tapi pakai di rumah sudah belajar hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan yang pertama. Salah satunya di tempat kerja semua. Dulu kita pakai radio LZD, masih ingat? Banyak orang disetel 24 jam, itu berkat. Karena suasana itu akan mempengaruhi. Suasana pujian, suasana penyembahan. Sadar atau tidak sadar, hati kita jadi suka memuji Tuhan. Sadar atau tidak sadar, ya memori kita banyak terus tinggalkan memuji Tuhan. Itu luar biasa. Saudara, dengan pujian itu membuat Tuhan nyatakan hadiratnya. Dan kalau Tuhan nyatakan hadirat, Tuhan berkarya. Yang pasti itu, hati yang resah jadi damai. Itu luar biasa, pujian penyembahan. Ya, jadi saja bangun, terus jadi pemuji, terus jadi penyembah, terus hidup seperti Daud. Saudara akan lihat luar biasa. Terus, kalau saudara terus pakai, itu hebat, itu dahsyat. Itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan kan dinyatakan luar biasa. Banyak orang dimenangkan hanya karena pujian penyembahan. Saya punya salah satu jemaat kita. Ya, dia bersaksi itu saya tertawa. Dia itu sudah dulu masih kecil Kristen. Tapi mungkin karena kecewa undur sudah lama. Dia menikah, istri anaknya nggak boleh ke gereja. Ini mungkin tapi istri anaknya mungkin ada. Ya, tidak boleh, saudara. Dia tidak boleh, saudara. Tapi satu hari dia sedang mau beli sate di Banjarsari. Ada sate ayam itu, saudara. Nggak tahu di mana dia dengar lagu-lagu rohani. Dia dengar, saudara. Jadi lagu rohani itu tiba-tiba mempengaruhi. Dia cari di mana ya? Di mana ya? Dia dengar lagu-lagu rohani, saudara. Jadi setelah satenya dia sudah dapat, nggak pulang, saudara. Pergi ke toko buku, saudara. Cari
Kaset-kaset rohani, saudara. Borong satu tas, saudara. Kaset-kaset rohani. Pulang disetel. Ketemu istrinya berkata, besok minggu ke gereja. Istrinya dikatanya bingung, minggu ke gereja ngapain? Pokok minggu ke gereja. Mereka masih, ya enggak. Tapi pokok siap saja. Ibunya, besok pokok siap saja. Benar-benar besoknya ke gereja. Hanya apa? Pujian. Hadirat Tuhan turun. Dijamah oleh Tuhan. Banyak orang mencurahkan air mata. Betul? Itu beban keluar. Banyak orang dijamah hatinya hancur. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Hadirat Tuhan datang. Karya Tuhan ada. Pertobatan terjadi. Yang lemah dikuatkan. Saudara yang sakit disembuhkan. Sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, miliki habitat hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan. Dua-dua ini harus dilakukan. Enggak boleh ada salah satu. Saudara, Yesus berkata engkau akan menyembah dalam roh kudus, hadirat Tuhan dan kebenaran. Itu firman. Dua-dua harus, saudara. Ya, Tuhan berkata, ya, renungkan firman siang malam. Artinya hidup dalam firman siang malam. Kalau saudara terus hidup dalam firman, itu luar biasa. Karena firman itu Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu turun ke muka bumi. Jadilah manusia. Namanya Yesus Kristus. Firman itu bukan hanya sekedar, ya, catatan buku sejarah, bukan. Firman itu bukannya sekedar pengetahuan manusia, bukan. Firman itu sabda Allah, saudara. Firman itu perkataan Allah. Firman itu pengetahuan Allah. Hikmat Allah yang dituangkan, yang dituliskan, yang dibacakan, saudara. Itu Allah sendiri yang berbicara. Itu luar biasa, beda. Saudara lihat kenapa orang Yahudi kok pandai-pandai terkenal seluruh dunia paling pandai. Saudara tahu kehidupan. Sejak kandungan selalu dibacakan firman. Sejak kecil dibacakan firman. Kalau sudah umur 5 tahun, mereka harus masuk program. Baca, hafalkan Taurat, hajar. Terus saudara. Sampai umur 12, mereka tuh harus hafal semuanya, hafal. Enggak boleh enggak. Jadi sampai umur 5 sampai 12 itu semua hafal. Lalu setelah itu diajarkan, ya, pentabisan. Saudara, diadakan penabisan, lalu ditabiskan jadi apa? Anak Taurat, anak firman. Orang ini sudah penuh Taurat, orang ini sudah penuh firman, orang itu sudah penuh, saudara. Itu. Jadi mereka itu dipengaruhi oleh apa? Hikmat Allah. Hikmat kepada Allah. Hikmat Allah lebih daripada pengetahuan manusia. Saudara, itu satu yang luar biasa. Kalau saudara bisa belajar di firman itu hebat. Saya perhatikan di dunia ada banyak motivasi, motivator. Itu aslinya adalah firman. Tapi akhirnya disesuaikan dengan dia. Ada yang di dunia kadang-kadang sudah nggak pas. Tapi aslinya semua itu dari firman, saudara. Lah, kita akan belajar bagaimana firman itu dipakai, saudara, untuk membangun orang-orang yang sukses. Bahkan dipakai untuk membangun raja-raja, saudara. Ya, ilmu untuk raja. Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Apabila ia duduk di antara tahta kerajaan, dengar ya, ini cerita tahta kerajaan. Maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Dulu belum ada Alkitab. Dulu semua itu ditulis. Raja harus menyuruh orang menulis, menyalin dari kitab yang ada, ya, di orang Lewi. Itu pelayan Tuhan. Tulis. Lalu saudara perhatikan di sini, saudara, ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya. Jadi di samping raja selalu harus ada firman. Selalu ada firman. Selalu harus ada firman. Selalu harus ada firman. Harus di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya. Bukan ada saja. Jadi jimat, bukan. Dibaca. Seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Baca seumur hidupnya. Selamanya. Supaya dia punya hati yang takut akan Tuhan. Raja harus di sampingnya ada firman. Baca, renungkan, dilakukan. Baca, renungkan, dilakukan. Baca, renungkan, dilakukan.
maka akan punya hati yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tempat perlindungan kita yang sejati akan nyata kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan Allahnya. Dengan berpegang pada yang segala isi yang hukum dan ketetapannya untuk apa? Dilakukannya supaya supaya jangan ia tinggi hati sebab terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar apa saudara-saudara? Lama ia memerintah, bukan baru memerintah sombong jatuh, bukan baru memerintah langkahnya keliru jatuh. Selama ada firman terus dibaca, didengar, terus direnungkan siang dan malam, terus dilakukan, maka dia akan awet jadi raja, maka dia akan kokoh jadi raja, maka dia akan terus bertahan jadi raja, maka dia akan terus maju. Betul? Ini kunci sukses seorang raja. Betul saudara? Nasihat adalah seperti ini saudara. Bahkan ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah bangsanya, dia tetap jadi raja. Dia tetap jadi raja. Itu juga yang diketahui oleh Daud. Itu juga yang Daud ajarkan kepada anaknya Salomo. Salomo berkata, pada waktu aku masih muda, aku masih tinggal di rumah ibuku. Dia berkata, aku diajari ayahku. Aku diajari ayahku, yaitu Daud. Salomo berkata, aku diajari ayahku. Ayahnya apa? Raja. Sedang mengajari kepada siapa? Anak raja. Sedang mengajari siapa? Calon raja. Ilmu untuk raja. Ini caranya bagaimana raja bisa jadi raja. Bagaimana raja yang berkenan. Bagaimana raja yang bertahan. Bagaimana raja yang menang. Raja yang terus penuh kemuliaan. Sampai dikatakan, ayahku berkata, kalaukan ini di lehermu, oh simpan dalam lubuk hatimu, jangan sampai lupa. Firman, 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 firman. Saya juga ajak setiap saudara bangun, saudara. Firman terus, jangan lupa. Tuhan pernah renungan siang malam, ada terang malam, terus menerus, artinya terus menerus. Saudara akan lihat karya Tuhan nyata. Saudara lihat Tuhan bawa naik dari Daud hanya mengembalakan domba 2-3 ekor, diangkat naik jadi tentara, jadi jenderal, dan akhirnya jadi raja. Dan raja yang disukai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara lakukan, maka darah raja mengalir dalam hidup. Siapa yang mau rindu jadi raja? Angkat tangan. Biasanya masih orang sungkan jadi raja. Sombong apa enggak? Orang Kristen itu kadang-kadang terlalu banyak ya rendah hati sampai jadi rendah diri. Kadang-kadang gitu. Sampai enggak berani mikir yang Tuhan pikirkan. Sampai enggak berani ngomong yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan Yesus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah imamat yang rajani. Kamu itu imam-imamnya Tuhan. Bawa banyak orang, dibawa di hadapan Tuhan, biar ditolong Tuhan, biar diselamatkan oleh Tuhan. Tapi juga kamu dapat pengurapan, otoritas untuk memimpin, untuk jadi raja. Bawa banyak orang. Kamu imamat yang rajani. Kamu imam-imam yang penuh otoritas Tuhan. Harus percaya, saudara. Ini Tuhan. Caranya tadi, pujian penyembahan itu hadirat. Lalu firman itu terang. Dua itu gak boleh tidak. Saya ngalami saudara. Dalam hidup saya gembala sidang. Otomatis yang paling banyak apa? Doa, baca firman, belajar firman. Karena untuk ngajar, betul gak saudara? Tapi kadang-kadang saya bisa rasa kering. Saya bisa rasa tertekan. Kosong, kering. Kenapa? Lalu saya nyadari, ternyata saat saya mengalami itu, saya kurang menyembah, memuji, nyembah Tuhan. Dan waktu saya rasa itu, saya taruh, saya mulai nyembah Tuhan. Saya mulai mengagungkan Tuhan, pujian penyembah. Saya mulai rasakan hadirat. Begitu saya rasakan hadirat, ya lalu mulai ada pengurapan.
roh saya mulai segar. Roh hati saya mulai damai. Mulai ada sesuatu. Mulai ada kesejukan. Mulai ada kesegaran. Mulai ada itu saudara. Hadirat itu penting. Belajarlah firman dalam hadirat. Betul saudara. Maka ibadah orang Kristen pujian penyembahan lebih dulu. Supaya apa? Hadirat Tuhan berkuasa. Supaya apa? Hati dijamah oleh Tuhan. Supaya dibaca oleh Tuhan. Hati dipersiapkan oleh Tuhan. Setelah itu firman Tuhan mudah masuk, mudah tertanam, mudah bertumbuh. Ada hadirat. Betul, saudara pakai. Dua-dua itu harus. Saya kalau pergi kemana, naik pesawat mau 20 jam, 24 jam, enggak masalah. Enggak bosan karena saya tidak sendirian. Saya bersama Roh Kudus. Ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya pakai biasanya headphone setel lagu maupun khotbah-khotbah. Jadi luar biasa. Maka juga waktu pandemi 20 tahun saudara, orang bilang bosan, sepi di rumah, stres dewe di rumah terus. Saya enggak saudara. Kenapa saya enggak pernah sendirian kok? Selain ada istri saya, mungkin juga ada apa? Tuhan, Roh Kudus. Satu kamar sendirian saja, wah luar biasa kok. Bersukacita, nikmat, bergaul dengan Tuhan. Itu kekuatan yang luar biasa. Itu kasihkan yang luar biasa. Itu kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ini datangkan anugerah yang luar biasa. Pegang hari ini. Tuhan sedang singkapi sesuatu yang banyak orang enggak mikir. Hadirat. Sudah dengar. Pujian firman. Nyembah dalam roh dan kebenaran. Waktu Tuhan mau merubah bumi yang kosong, bumi yang gelap, bumi yang kacau jadi bagus. Saudara lihat ya. Waktu Allah Bapa mau. Pertama apa? Roh Allah melayang-layang. Itu Roh Kudus. Itu hadir. Betul? Di muka bumi. Roh Allah itu membajak. Roh Allah melayang-layang dulu. Setelah itu baru firman. Jadilah terang. Maka jadi. Jadilah binatang di darat. Jadi. Jadilah binatang di air. Jadi. Jadilah binatang di udara. Jadi. Biarlah tanah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi. Urut orang seperti itu. Saudara merubah hidup saudara. Gelap jadi terang. Hadirat Roh Kudus. Pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Nyadari hadirat. Lalu firman. 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 Renungkan. Firman. Siang dan malam. Maka hati pikiran yang gelap jadi terang. Maka nasib yang gelap jadi terang. Masa depan yang gelap jadi terang. Maka yang kacau jadi indah. Betul. Yang kosong jadi isi. Betul. Itu cara Tuhan yang ajarin pada kita. Tuhan akan berkarya dan luar biasa. Saya akan ajak saudara lihat karena saya belajar ini mulai banyak. Karena apa? Ini Tuhan itu sungguh-sungguh bicara. Ini akan Tuhan berikan lawatan yang luar biasa sekali. Kalau kita percaya, tanggapi lawatan luar biasa bagi yang percaya. Oh, ini akan terjadi revival luar biasa. Besar-besaran revival air zaman. Hujan awal, hujan air. Setelah itu akibatnya Tuhan raya jiwa-jiwa luar biasa terjadi. Betul. Jiwa kalau ini KKR saya lihat terus. Ini makin luar biasa. Saya rencana setelah KKR gak berhenti. Akan ada lanjutannya. Ya saya sedang doa dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya terus. Api itu terus. Minima Miracle Net akan diadakan. Nyambung itu minima. Tapi akan kita terus. Supaya bisa. Karena minggu waktunya gak banyak. Betul gak? Gak bisa terus berendam. Saudara. Jadi harus di pertengahan minggu. Ada. Saudara. Itu luar biasa. Sehingga kita bisa nyembah Tuhan. Sehingga kita bisa. Saudara. Oh berdoa. Ibadah yang profetik, yang sungguh-sungguh saudara. Tidak terikat oleh peraturan protokol saja saudara. Tidak agama tapi berjalan dalam Roh Kudus. Berkarya dalam Roh Kudus. Saya percaya luar biasa. Solo kita itu saya lihat diberkati luar biasa. Karena sudah ada apa? 24 jam Pondok Daud. Mau apapun bisa. Karena sudah ada seperti itu. Betul saudara? Saya pelajari orang-orang yang dipakai Tuhan. Semua adalah orang-orang yang membangun kehidupan doa. Pujian penyembahan firman. Doa, pujian penyembahan firman. Saudara, gereja mulai rasul-rasul.
Dari murid-murid yang ketakutan, murid-murid yang undur, murid-murid yang gagah, setia. Oh, waktu mereka menanti-nantikan 10 hari, dicungkir balikkan, dirubah 100%. Tiba-tiba menjadi orang yang menyala-nyala, orang yang penuh urapan, penuh hikmat, penuh kuasa. Ubah semuanya. Daniel, sudah lihat kan, 3 kali sehari dia berlutut itu nyembah, betul gak? Memuji Tuhan, berdoa, firman, terus rutin saudara. Dan dia sungguh-sungguh hidup dalam hadirat. Dia dapat perkenanan luar biasa. Dia punya hikmat firman Tuhan yang luar biasa, lebih daripada pejabat yang lain. Dia diangkat Tuhan luar biasa. Sampai sekarang juga sama. Saya perhatikan, saya sering paling banyak belajar pendeta Yong Kicho, tempatnya Korea, Yong Kicho. Waktu saya belajar, dia doanya 6 jam per hari. Dia doanya berapa? 6 jam per hari. Dan dia berkata kalau jemaat minimal, ini minimal ya, 1 jam lebih. Ini minimal untuk jemaat baru punya kekuatan sungguh, saudara. Tapi kalau mau jadi pengkhotbah, saudara dengar ya, mau ikut khotbah paling sedikit 3 jam. Enggak punya kehidupan doa 3 jam, enggak boleh nyampaikan firman. Enggak ada hadirat, enggak ada pengurapan, enggak ada kuasa, enggak boleh. Dia bangun bukit doa supaya orang bisa doa, supaya orang bisa puasa, doa puasa. Ya, setiap hari ribuan orang doa puasa. Setiap Sabtu Minggu puluhan ribu orang doa puasa, doa puasa. Hadirat Tuhan dinyatakan. Oh, Tuhan berkarya, Tuhan raya terjadi luar biasa. Orang Korea kalau doa, orang Indonesia yang Pentakosta karismatik saja kalah. Betul, protesannya di sana, Pentakostanya di sini aja kalah. Wah, sungguh-sungguh doa yang kuat, doa yang luar biasa. Tuhan berkarya luar biasa. Saya juga bersyukur Tuhan sedang perintahkan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Ya, orang-orang penuh Roh Kudus. Dan di situ juga nanti kita bangun bukit doa. Ya, sama seperti itu. Orang bisa doa puasa berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, bila perlu berbulan-bulan bagi Tuhan. Dan saya percaya ini waktunya. Seperti itu, ini revival besar sedang terjadi. Saya sudah rencanakan, tapi hari-hari Tuhan berkata, enggak usah nunggu nanti. Dibangun sekarang. Mulai bangun sekarang. Bangun sekarang. Bangun sekarang. Lakukan sekarang. Nanti tidak akan cukup. Di sana adalah tempat yang lebih besar. Di sini dimulai dulu. Betul saudara. Saya percaya ini kairos bagi kita. Ini kairos bagi saudara dan saya. Ayo saja tangkap sungguh-sungguh. Saya baca Evan Robert. Itu West Revival dipakai dilamat luar biasa sampai bergerak di seluruh Inggris, sampai semua Eropa, saudara. Lalu sampai ke Amerika. Saya lihat sama, hidupnya adalah doa, pujian penyembahan, firman. Doa, pujian penyembahan, firman. Pagi 4 jam, siang 3 jam, jadi 7 jam untuk dia, saudara. Terus hidupnya itu seperti itu, saudara. Ya, apalagi kalau saudara ke IE Adeboye. Wah, saudara tahu enggak? Saudara, di sana doanya berapa jam? Doa puasanya berapa jam? Saya katakan ya saudara, kalau orang lain, saya nanti kalau ketemu ya, orang lain, gereja lain yang enggak biasa doa puasa, ditanya, kamu ngapain? Oh, sedang doa puasa. Kemarin baru 21 hari selesai, sekarang 40 hari. Mungkin mereka mungkin bingung. Doa puasa 21 hari, sekarang 40 hari. Orang itu bisa bingung, saudara. Tapi kita belum apa-apanya. Saudara tahu enggak? Adeboye itu berapa? Doa puasanya dalam 1 tahun lebih banyak yang tidak doa puasanya. Artinya lebih dari setengah tahun doa puasanya. Betul. Tapi Tuhan berkarya dahsyat, saudara. Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Selamatkan jiwa. Ya, lebih dari 10 juta. Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Oh, Tuhan bangun sampai gedungnya 3 kilo kali 3 kilometer karena enggak cukup. Tuhan raya luar biasa. Ini waktunya untuk Indonesia. Ini waktunya juga untuk keluarga Allah. Ini waktunya untuk setiap kita. Saya tutup dengan satu saja. Smith Wigglesworth. Coba dikeluarkan. Smith.
Saudara, karena pas sekali dengan ini, saudara, kita akan lihat kehidupannya luar biasa. Ayo lanjutkan. Seorang yang rendah hati, seorang yang sederhana, seorang penampilan rapi, seorang yang penuh kasih, seorang pemberani yang penuh sejahtera. Lanjut. Tidak pernah bersekolah. Berarti pendidikannya lebih rendah dari saya, saudara. Loh, saya sekolah toh? Ya, saya SMP 1, dia nggak pernah sekolah. Loh, ya toh, seorang pecinta firman luar biasa. Ia tidak pernah membiarkan 15 menit berlalu begitu saja tanpa diselanya dengan membaca firman. Gak pernah 15 jam lebih dia gak pernah kembali pada firman. Kalau berhenti pun gak sampai 15 jam. Firman. Udah selalu baca ya, bisa renungkan firman. Saudara bisa ingat betul gak? Pokok firman. Saudara luar biasa. Ya begitu bangun pagi, ya langsung sarapan firman. Makanya firman, sebelum sarapan firman, dia tidak akan sarapan makanan biasa. Firman dulu, baru beri makanan untuk tubuhnya. Firman dulu, saudara. Prinsipnya tentang firman, Allah mengatakannya, aku mempercayainya, berakhirlah sudah permasalahannya. Artinya gimana? Siapa punya masalah? Siapa punya masalah di sini? Pasti punya. Saudara punya masalah? Gimana? Pasti selesai. Mudah. Baca firman. Firmannya berkata apa? Misal firmannya berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Baca firman itu, percayai. Masalah selesai. Kenapa? Masalah besar itu kita sendiri. Ini nanti kalau hancur gimana ya? Ini nanti kalau gagal gimana ya? Ini kalau utangnya nggak bisa bayar gimana ya? Ini nanti kalau itu masalah kita sendiri. Oh, sebetulnya belum tentu terjadi, sudah masalah. Tuhan berkata, tidak pernah tinggalkan. Immanuel, dia sertai. Percayai, masalah itu tidak ada. Betul saudara. Dengar firman, percaya, lakukan, hati, selesai masalah. Orang kalau hidupnya salah, gak ada masalah, mudah baca firman. Firman Tuhan, bertobat, percayai, bertobat, selesai. Hidup itu gak sulit. Bagi saya karena sedang dididik seperti itu. Oh, hidup masalah itu tidak terlalu masalah. Masalah itu kita sendiri yang masuk pikiran, masuk hati itu jadi masalah besar. Sebetulnya gak ada apa-apa. Hidup kita dalam pelindungan Tuhan. Pelindungan Tuhan lebih dahsyat. Hidup kita dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan lebih besar dari kebutuhan. Hidup kita, nasib kita, masa depan kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan keadaan. Itu aja. Hidup itu seperti itu. Firman. Tapi saudara pasti lupa firman karena enggak hidup dalam firman. Kalau saudara terus seperti dia, ada masalah. Firman berkata, selesai. Betul. Lanjutkan lagi. Ya. Seorang pendoa yang luar biasa. Jarang aku berdoa lebih dari setengah jam. Tapi aku tak pernah membiarkan setengah jam berlalu tanpa berdoa. Jadi kalau dia berdoa, nggak pernah sudah selesai. Sampai setengah jam dia nggak doa lagi, nggak pernah. Sebelum setengah jam paling doa lagi. Doa itu tidak perlu duduk semua di rumah. Kamar doa ada. Di jalan bisa doa. Betul saudara? Sambil kerja bisa doa. Sambil mimpin pujian bisa doa toh. Sambil doa itu hadirat luar biasa saudara. Ya berdoa semalaman tiap Sabtu. Jadi kalau Sabtu semalaman sampai pagi karena dia bukan gembala sidang. Kalau saya nggak bisa, saya minggunya harus melayani saudara. Ya lanjutkan tiap hari Minggu berpuasa. Setiap minggu puasa. Setiap minggu puasa. Jadi terus. Lapar dan hausnya terus. Rohnya kuat. Dia bangkitkan orang mati berulang-ulang. Dia lakukan banyak yang hebat. Kadang-kadang sampai lucu ada orang sakit tinju perut. Tapi malah sembuh keluar sakit penyakit. Jangan tiru-tiru ya saudara.
Kalau dia lakukan itu karena disuruh Tuhan. Karena dia akan dekat dengan Tuhan. Caranya Tuhan memang kadang-kadang gak ngerti. Tapi kalau kita hidup bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, lakukan segala sesuatu. Jadi renungkan siang, firman, siang dan malam. Maka apa yang kau perbuat berhasil. Saya percaya itulah. Siapa yang rindu? Saudara bangun. Hidup senantiasa dalam habitatmu. Hidup dalam hadirat Tuhan. Berdiri. Saya mau berdoa untuk saudara. Oralah pasakarala pasakarala pasakarala. Oralah pasak hambamu sudah sampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau yang menyingkapkan. Biar ini menjadi pembukaan ilahi. Biar ini menjadi pewahyuan. Biar ini Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan dengarkan setiap doa-doa yang sedang salah. Oh, yang selama ini jauh dari Tuhan. Ampuni Tuhan. Bawa kami semua lebih mendekat padamu. Bawa kami Tuhan tangkap rema firman-Mu. Hidup dalam hadirat. Hidup dalam hadirat. Selalu menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Oh, waktu kami di perjalanan, kami sadar Engkau hadir, Engkau ada. Kami menanggapi perjalanan dalam hadirat Tuhan. Saat kami bekerja, saat kami lakukan apapun, oh Tuhan punya kesadaran akan hadirat-Mu. Maka kami menanggapi hadirat-Mu. Maka Engkau berkarya Tuhan. Maka Tuhan kami tidak pernah sendirian. Karena Engkau tinggal di dalam kami untuk menolong kami. Karena kami Tuhan melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Oh hadirat-Mu, oh Tuhan, oh ajar kami hidup dalam pujian penyembahan, doa dan firman. Oh pujian penyembahan, doa, firman, pujian penyembahan, doa, firman, doa, firman. Tuhan beri pengurapan supaya mampu hidup terus dalam hadirat. Supaya Engkau menyadarkan setiap kami hadirat-Mu terus Tuhan dinyatakan. Tuhan beri pengurapan membangun kehidupan ilahi seperti ini. Terus Tuhan beri pengurapan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan hamba-Mu impartasikan pengurapan untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Pengurapan. Terima dengan iman saudara. Terima dengan iman saudara. Pengurapan. Hidup dalam hadirat. Bertumbuh dalam roh kami. Bertumbuh. Oralah patapasakara. Oh Tuhan, berikan terobosan, berikan penjebolan rohani, berikan kebangunan rohani. Oh, bangun kami sungguh-sungguh menjadi manusia roh, menjadi manusia ilahi. Oh, menjadi manusia ilahi. Oh, Engkau ada dalam kami, Engkau yang berkarya. Orang bisa lihat Tuhan dalam gereja-Mu ini. Orang bisa lihat Tuhan dalam kehidupan kami. Orang bisa lihat hadirat-Mu, bahkan bisa merasakan hadirat-Mu. Kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah Kau kerjakan. Kami akan terus menyala-nyala. Kami akan terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kami akan terus bertumbuh on fire seperti Daud Tuhan. Bahkan menari-nari di hadapan-Mu dengan segenap kekuatan kami. Api-Mu menyala-nyala. Amin. Kita akan pujikan. Menyala-nyala dan
dengar. Kenapa? Ya akhir ini sudah 1 bulan kira-kira. Saya rindu setelah doa kita nyanyikan pujian-pujian yang ya semangat seperti ini. Saudara dengar. Tuhan bertata di atas pujian kita. Betul saudara? Dia bertata. Dia hadir. Gelap jadi terang. Saudara percaya enggak? Waktu saudara ekspresikan dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan. Saudara tahu, bebanmu gogrok. Sakit penyakitmu lenyap. Betul, hati yang gembira adalah bukan hanya obat yang manjur. Obat yang manjur. Betul, firman lebih benar dari semuanya. Betul saudara, dengar. Itu tuh punya dampak yang luar biasa. Oh itu luar biasa. Saya sayangnya, saya kaget baru saja kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Seorang pakar tentang psikologi dia cerita bagaimana kita maintain otak kita supaya otak kita itu kerjanya bagus ya. Salah satu yang dia berkata, pujian, menyanyi, bersukacita, itu otaknya jadi cerdas, otaknya jadi cair, otaknya jadi ngalir. Ternyata ada kaitannya banyak sekali, saudara. Ora pikun, ora cepet tua. Loh betul loh saudara. Saya tahun depan sudah 70. Nyatanya lari-lari ya nggak apa-apa kok. Malah lebih sehat kok. Jangan takut-takut. Takut-takut boyo ora pernah mari. Loh ya saudara betul. Betul? Betul. Selain itu satu yang terakhir. Saudara kalau sudah sungguh ya. Kalau hanya nonton nggak ada. Saudara menyala. Pulang roh saudara masih menyala. Betul. Amin. Pujian itu membuat roh kita menyala. Semangat kita lebih baik semangat daripada loyo. Lebih kuat semangat daripada loyo. Lebih sehat semangat daripada loyo. Amin. Lebih menang kalau kita semangat. Amin. Betul, orang perang itu kan disemangati dulu, betul gak? Sampai saya nyuruh ini loh, CC, Okta, buat senam rohani gitu. Wah, yang tua-tua besok umas senam rohani, yang muda senam rohani gitu saudara, supaya sehat roh, jiwa, tubuh kita. Besok kalau sudah jadi CC dan timnya suruh gitu ya saudara. Ya saudara, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala kasih anugerah yang luar biasa. Kami pulang, kami praktekkan firman. Jadi pelaku, jadi orang yang mengalami kebenaran firman. Amin. Kami akan terus bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Itu sumber kekuatan kami. Amin. Itu obat yang manjur. Amin. Itu memberkati hatimu Tuhan. Amin. Itu menyukakan engkau Tuhan. Amin. Seperti Daud jadi orang kesukaanmu. Amin. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan pujian yang penuh sukacita. Amin. Diberkati dengan hadirat yang terus ada. Amin. Diberkati kesehatanmu, rumah tanggamu. Amin. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayananmu diberkati. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu diberkati. Diberkati masa depanmu. Amin. Nasibmu. Sepanjang hidupmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya, tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam rohnya yang kudus, yaitu engkau Roh Kudus. Amin. Amin.